Kapan dan siapa misionaris atau pendakwah Hindu, Buddha yang terlahir di India masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran India. Bahwa benar Hindu, Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasar Hindu, Buddha. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina di India. Fahami ini. Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita, bukan dari India. 12 kata, Sevarga, bukan, Nirvana, Nibbana, dan kata yang lainnya adalah Kusala Dharma Baijana dan Mahecakya ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran, Dharma original, berawal dan berasal kini tersimpan sempurna di Bali. Di masa lalu dibawa leluhur kita kaum Caka, Saka, Cakya, Arya keluar Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur dengan anggapan di dekat situs ada desa Bore. Faktanya tidak ada desa yang namanya Bore. Budur, bahasa Jawa diartikan purba. Arti budur, bidur bahasa Jawa itu bisul. Johannes Gisbertus Kasparis, filolog Belanda menulis dalam disertasinya 1954 memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 M. Ini, perkiraan, bukan hasil kesimpulan berdasar penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancang bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad 5 M. Bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasarnya yang tidak diekspos, terpublikasi dengan penamaan Karmawibangga, ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Burnett Kemper 1970, 151 dan 1976. Borobudur, terpublikasi berdasar Mahayana, India. Benarkah? Para peziarah Tiongkok dari Fahien 399 sampai 414 M sampai Ising 671 sampai 695 M, datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhism dari negaranya disebarkan ke sini dan Palembang bukan pusat Buddhism di masa lalu. Jangan salah kaprah, apalagi ikut mempublikasikannya tanpa dasar. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhism yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sang Hyang Kamahayanikan, ajaran leluhur bangsa Indonesia, yaitu konsep Hyang Widitunggal, dan atas dasar salah satu inilah negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Ketika Beku Asin Jinarakita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953. Mulai saat inilah terpublikasi Borobudur berdasar Mahayana. Seorang bikuni juga akademisi Thailand menyimpulkan hanya 50% yang berkesesuaian dengan biografi Yayam, Siddhartha Gautama, dan selebihnya dia tidak paham. Di Nusantara pada abad 4 M sampai dengan 7 M, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya disebarkan ke Nusantara. Palembang bukan pusat ajaran Buddhis. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara yang dibawa ke negerinya. Fahuan 337-422 M. Catatan perjalanan diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Leger, yang dilihat Fahuan bangunan dengan patung di dalamnya di samping pohon besar adalah situs Mendut. Pada tahun 399 sampai 414 M. Fahuan dalam perjalanan di Sefarnat Vipa mencatat, mengikuti sungai Ponai adalah sungai Panai, Kampar. Di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan berputar, mengelilingi tope, stupa, juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara, telah didirikan Pradaksina Prasawiya Tawaf di Muara Takus. Sung Yun 518-521 M mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Saka Kesatrapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 M dengan gambar tope atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602 sampai 664 M, Hien Sang,
mencatat apa yang dilihatnya di Svarnadvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Huining 664-667 melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa untuk menerjemahkan sebuah sutra tentang pemahaman kehidupan setelah kematian. Di Nusantara ini bernama Svarga. Penterjemahan dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jenana Badra. Svarga bukan nirvana. Ising atau Yijing, tahun 671 sampai 695 Pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Guangzhou berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya 685 sampai 695 Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya, 2 bulan di Malayu untuk belajar. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahman, disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanism, adalah kaum Saka. Para Aryan membawa ajarannya, Dharmik original, keluar Nusantara sebelum Veda dituliskan. Di Svarnadvipa Nusantara pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda 6500 SM telah ada ajaran yang dianut, yaitu Dharma. Ajaran asli Nusantara kaum Saka nenek moyang kita, disinilah sumber awal ajaran Dharmik original. Kemudian pada era sesudah Veda dituliskan di India juga setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Dharmadasa 700 sampai 620 SM. Dharmapala 670 sampai 580 SM. Sanjaya Belataputa 6 SM. Sariputra 568 sampai 484 SM. Svarnadvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM. Ada 2 nama pada masa berbeda. Kumarila Batai 618 sampai 540 SM. Adi Sankara 569 sampai 537 SM. Krijanayasa, Dapuntahiyam 671 sampai 702 M. R.C. Markandeya, abad ke-9 M. Krijanayasa abad 6 Masehi. Mereka putra Nusantara pelopor, Dharmik original, yang landmark di Muotakui, kini terpublikasi, Muaratakus, adalah pusat peradaban maju sebelum 78 Masehi yang membangun situs-situs di Nusantara juga Nalada di Bihar India di kemudian hari bernama Sriwijaya dengan tokohnya Shailendra. Ajaran Brahmana, Dharmik yang dibawa kaum Arya Cakya, Saka, adalah leluhur kita jauh sebelumnya dan di kemudian hari menjadikan munculnya penafsiran terhadap kitab suci Catur Veda yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad. Veda dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda. Pada tahun 563 sampai 483 SM, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhism. Pada tahun 549 sampai 477 SM, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 9 M, era Inggris di India lahir ajaran yang tidak berasal dari seorang pendiri atau satu titik waktu sebagaimana ajaran lain untuk membedakan tidak keduanya terdahulu juga tidak Islam, berbasis Vedic. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis muncul sekitar 500 sampai 200 SM di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhism hingga abad ke-8. Dari India Utara, sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18, Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah Hindu itu sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu, sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh sanskritisasi, abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme barat serta Indologi. Mulai saat ini istilah Hinduisme dipakai secara luas. Singkatnya, di India sebelum abad 9M, lahir satu ajaran formal bernama diakui di India juga untuk membedakan bukan dua agama yang lahir abad 5 SM Buddha, Jaina juga bukan Islam dengan berbasis pada Veda. Pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedic, yang dibawa kaum Saka Cakya Caka Aryan.
Artinya pemahaman ini dibawa oleh pendatang, sejatinya bangsa asli India bernama Dravida. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakya, Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM. Bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa, Dravida, ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan 3 agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Kaum pendatang inilah manusia yang berasal dari Nusantara, nenek moyang leluhur kita kaum Saka Cakya Caka Aryan. Literasi kata ini terekam sempurna di Borobudur, dengan kata Mahecakya. Teks kalimat Mahabharata Udyoga Parva, 108. Dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa, Timur, ini awal mula, ajaran, sebelum dibukukan menjadi kitab bernama, Veda, lokasi yang ditunjuk sebagai, Timur. Disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan, Veda. Artinya literasi kata, Timur, pada kutipan di atas adalah, Asia Tenggara. Nusantara Indonesia, disinilah ajaran, dharmik original, berasal dan dipelajari jauh sebelum adanya ajaran yang terlahir di India. Jadi, pangkal dari, Hinduisme, adalah, Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis, Vedik, yang dibawa kaum Saka Cakya Caka Aryan. Literasi teks kata Cakya tertera di relief dasar Borobudur, kini tidak dapat dilihat karena ditutup, bukan karena alasan teknis mau runtuh dan setelahnya dipublikasikan ada relief porno. Caka adalah kaum leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya, bangsa Cakya, Sakayat Sitiat Saka, Aryan yang agung, kaum Caka, sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 M dari saat menaklukkan Raja Salivahana India. Angka tahun 78 M ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Berbagai praktik budaya baru seperti ritual pengorbanan yang semuanya membentuk dasar budaya Hindu Veda awal, dasarnya adalah ajaran leluhur kita, dharmik, adalah Dharma, Dhamma, Damo terekam pada literasi kata Kusala Dharma Baijana di figura dasar relief Borobudur. Jadi, benar Hindu, Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasar Hindu, Buddha dari India. Ajaran, yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah, ajaran, yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina dibawa oleh kaum, Caka, Saka, Cakya, Arya leluhur kita keluar Nusantara Indonesia. By, Santo Saba.